Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu hukum yang ada dalam ilmu tajwid. Maaf guys, aku tiba-tiba kumisan. Kayaknya abis hapus papan tulis terus pegang, hidung, dari mulai video detik ini sampai selesai. Keadaan mukaku seperti ini karena aku gak sadar kalau ternyata ada hitam-hitam di hidungku. Maaf atas ketidaknyamanannya ya teman-teman. Insya Allah kedepannya aku ngaca dulu untuk memastikan kondisi mukaku. Salah satu hukum tajwid yang sering kita temui dalam Al-Quran saat kita membaca Al-Quran yaitu hukmul lam ta'rif atau hukum lam ta'rif. Nah, seperti apa hukum lam ta'rif ini? Teman-teman, pada saat kita membaca Al-Quran, tadarus atau menghafal Al-Quran, sering sekali kita temui kalimat yang berawalan dengan huruf alif dan lam yang bersampingan. Contohnya banyak sekali teman-teman. Salah satunya ada dalam suratul Fatihah ayat kedua yang berawalan dengan al, yang sangat sering sekali kita baca dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bunyi alhamdulillah Rabbil alamin. Ayat ketiga atau mau pakai ayat ketiganya? Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya dari ayat pertama ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil ayat kedua dan ketiga. Di sini pada ayat kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah, di sini sudah kita temui al. Ya. Alif lam yang bergandengan, di sini juga ada. Di sini ada. Di sini juga ada. Nah, al seperti inilah yang disebut dengan lam ta'rif. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Hukum lam ta'rif terbagi menjadi dua. Yaitu, yang pertama, ada izhar qamariyah. Yang pertama, izhar qamariyah, dan yang kedua, idgham syamsiyah. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Izhar qamariyah terjadi apabila ada al seperti ini, al seperti ini, menghadapi huruf izhar qamariyah. Lalu apa saja huruf izhar qamariyah? Huruf izhar qamariyah ada 14. Jumlah hurufnya ada 14. Agar lebih mudah menghafal, maka 14 huruf izhar qamariyah tersebut disatukan dalam satu kalimat, yaitu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Inilah gabungan dari huruf izhar qamariyah agar kita lebih mudah mengingatnya. Ya. Jadi, dalam kalimat ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimah terdiri dari huruf alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jumlahnya ada 14. Huruf hijaiyah keseluruhan jumlahnya ada 28 huruf. 28 huruf. 14 huruf termasuk kepada huruf izhar qamariyah, dan 14-nya lagi termasuk pada huruf idgham syamsiyah. Jadi, apabila teman-teman sedang membaca Al-Quran, bertadarus, atau sedang menghafalkan Al-Quran, teman-teman menemukan kalimat yang berawalan al, lalu al tersebut menghadapi salah satu huruf yang termasuk ke dalam izhar qamariyah, huruf 14 ini yang termasuk pada huruf izhar qamariyah, maka hukum bacaannya adalah izhar qamariyah dan cara membacanya jelas. Contohnya, nah, tadi kita kembali kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hukumnya apa, teman-teman? Hukumnya adalah izhar qamariyah. Karena alnya ini menghadapi huruf H. Huruf H termasuk kepada huruf izhar qamariyah.
rabbil alamin. Alif lam ini menghadapi huruf ain. Ain termasuk ke dalam salah satu huruf izhar qamariyah. Lalu cara membacanya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Dan hukum yang kedua adalah idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah adalah terjadi apabila ada kalimat yang didahului oleh al bertemu dengan huruf idgham syamsiyah. Lalu apa aja sih huruf yang termasuk ke dalam huruf idgham syamsiyah? Mari kita lihat. Di sini ada 28 huruf, 14 sudah termasuk ke dalam huruf izhar qamariyah, berarti sisanya ada 14 lagi masuk ke dalam huruf idgham syamsiyah. Apa saja hurufnya? Yang pasti hurufnya itu selain dari ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, rumus dari saya supaya teman-teman lebih mudah menghafal hukum-hukum ilmu tajwid dan huruf-huruf. Biasanya kalau ilmu tajwid itu kunci kita agar mengingat hukumnya adalah menghafal atau menalar jenis hurufnya. Huruf apa saja, seperti ini contohnya huruf idgham syamsiyah sama idhar qamariyah, maaf. Di sini kan ada dua hukum, huruf jumlahnya 28, ya. Jadi kalau saya itu tips menghafalnya, tips supaya saya bisa mengingat, oh ini termasuk kepada izhar qamariyah, oh ini termasuk kepada idgham syamsiyah, yaitu mengingat salah satunya. Entah saya mengingat huruf idgham syamsiyahnya atau saya mengingat huruf izhar qamariyah. Ketika teman-teman mengingat salah satu hurufnya, salah satu entah huruf izhar qamariyahnya atau idgham syamsiyahnya, maka teman-teman akan mengingat. Berarti huruf selain yang di sini maka termasuk kepada golongan huruf idgham syamsiyah. Seperti itu, teman-teman. Jadi apa aja hurufnya? Ini adalah huruf idgham syamsiyah. Contohnya di sini ada ya. Suratul Fatihah ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada alif lam bertemu dengan huruf ro. Huruf ro ini kita lihat di sini apakah termasuk huruf izhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Ternyata ro termasuk ke dalam huruf idgham syamsiyah. Pun ini sama. Atau kita mengambil, kita contohkan dalam Asmaul Husna Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu. Apalagi ya, tahu, atau boleh juga nama surah Anas, ya. Anas, Aqariq, ya, seperti ini kan semuanya berawalan al, ya. Nah, cara menentukannya berarti al yang pertama al-maliku, mimnya termasuk huruf izhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Mim termasuk kepada huruf izhar qamariyah, ya. Jadi ini hukumnya izhar qamariyah, dibacanya jelas, lamnya dibaca jelas. Dan pada yang kedua, contoh kedua al-qudusu, qaf termasuk kepada huruf izhar qamariyah, ya. Nah, qaf berarti ini hukumnya izhar, ini juga izhar qamariyah, ya. Ini assalamu, ini kan alif lam, kita lihat sin di sini termasuk kepada huruf izhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Sin di sini termasuk kepada huruf idgham syamsiyah. Assalamu. Oh iya, satu lagi teman-teman, idgham syamsiyah itu ditandai dengan adanya tasydid di hurufnya atau syiddah. Nah, seperti ini, assalamu. Ini kan alif lam, di atas huruf-huruf idgham syamsiyah ini ada tasydidnya. Jadi dibacanya assalamu idgham, ya. Lamnya itu tidak dibaca, jadi langsung assalamu.
Ini kan lafaznya kan tulisannya seperti ini ya teman-teman. Assalamu. Ini kan ada al, ada lam. Tapi kalau si idgham ini, lamnya tidak dibaca teman-teman. Jadi langsung assalamu seperti ini. Bukan al-salamu ya. Bukan al-salamu. Kenapa kok bukan al-salamu? Karena di sini kan ada tasydid. Terus juga ini kan sin termasuk kepada huruf idgham syamsiah. Idgham syamsiah itu memang si lamnya, cara membaca lamnya itu tidak dibaca, teman-teman. Dan di sini juga ada contoh lagi an-nasu, karena di sini udah kelihatan ada tasydidnya, teman-teman. Jadi di sini nun sudah jelas, nun termasuk kepada huruf idgham syamsiah dan juga ditandai dengan adanya tasydid. Jadi an-nasu ini hukumnya adalah idgham syamsiah. At-tariqu juga sama, alif lam ketemu dengan huruf to. To termasuk kepada huruf idgham syamsiah, ditandai dengan adanya tasydid. Maka hukum ini adalah idgham syamsiah. Atau bisa dengan mudah kita contohkan. Ini assalamu ya tulisannya, ini al-mu'minu nih. Oh iya, satu lagi al-mu'minu. Al-mu'minu itu alif lam bertemu dengan huruf mim. Huruf mim termasuk kepada huruf izhar qamariyah, maka ini adalah hukumnya izhar qamariyah. Cara membacanya jelas, lamnya dibaca jelas. Al, kalau ini dibaca al-mu'minu. Lamnya dibaca. Kalau si ini idgham syamsiah ini, assalamu silamnya tidak dibaca, bukan al-salamu melainkan assalamu. Itu idgham syamsiah. Atau di sini ada lagi an-nasu kan? An-nasu ya, kalau tulisan ininya ya, tulisan biasanya itu an-nasu. Ya, tidak ada lam di sini. Padahal di sininya di hurufnya ini ada huruf lam. Akan tetapi lamnya ini tidak dibaca, dibacanya dari alif langsung ke nun. Nah, ini yang disebut dengan idgham syamsiah. Jadi sudah jelas idgham syamsiah dan idhar qamariyah itu berbeda ya. Jadi teman-teman kalau nanti tadarus atau lagi menghafal, berarti sudah tahu ketika menemukan alif lam ya, hukum lam ta'rif, berarti teman-teman nanti sudah bisa membedakan mana yang termasuk kepada golongan lam ta'rif idhar qamariyah, mana yang termasuk kepada golongan lam ta'rif idgham syamsiah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya share pada video kali ini. Mungkin ada salah satu kata atau ada kata-kata saya yang kurang tepat atau cara menjelaskan saya yang kurang bisa dipahami, teman-teman boleh tulis, atau saya ada kesalahan dalam men-share ke teman-teman, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ini dengan kata-kata yang sopan, baik, dan membangun. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.